Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Nur Faturrahman Prasojo, NIM 20150 dari kelas basis data 2A. Di sini saya bertujuan untuk membuat video tugas demo 2. Nah, saya share screen. Nah, kemarin kan sudah membuat video yang pertama. Ini adalah lanjutannya. Jadi yang disuruh adalah isi record di setiap tabel minimal 10 dan prosedur laporan atau rekap sudah ada dengan menggunakan parameter. Yang dikumpulkan adalah video yang menceritakan proyek Anda, tunjukkan semua tabel, trigger, prosedur yang saya buat. Jadi, di sini saya membuat database yang bernama Babe Cafe, di mana database-nya itu bertujuan untuk memudahkan Babe Cafe ini untuk mengelola menu dan pesanan yang ada pada Babe Cafe tersebut. Nah, jumlah tabel yang saya buat ada 3, yakni tabel menu, isinya itu nama menu, harga, serta kategori yang ada pada menu di Babe Cafe. Terus pesanan, ini fungsinya untuk menampung pesanan dari pelanggan, isinya nama pelanggan, tanggal, sama total bayar. Nomor pesanan ini kemarin disuruh ditambah sama Bapak, karena di nota ada nomor pesanan. Jadi disuruh buat nomor pesanan. Terus pesanan detail ini menampung untuk menampung jumlah pesanan menu yang dipesan oleh pelanggan. Jadi pelanggan itu kan biasanya kan bisa memesan lebih dari satu menu gitu kan. Misal Irul itu kan bisa memesan lebih dari satu menu. Jadi isinya itu ada relasi antara ID pesanan dan ID menu. Serta jumlah yang total ini sama dengan total bayar yang ada pada pesanan. Terus menu. Di menu ada trigger before insert sama before update-nya. Nah, di before insert itu nama menu ada sinyal error di mana nama menu harus diisi. Terus harga menu harus diisi. Dan harga menu harus di atas Rp100. Jadi semisal sebelum mengisi pada tabel menu, jika nama menu yang diisi itu kosong, itu akan muncul alert nama menu harus diisi. Jadi nama menu itu tidak boleh kosong. Begitu juga dengan harga. Semisal menginputkan data pada kolom harga di tabel menu kosong. Jadi tidak boleh kosong dan akan memunculkan alert harga menu harus diisi. Gitu. Terus ini kemarin disuruh Bapak dites kalau semisal menginputkan harga tidak boleh kurang dari Rp100 itu gimana. Jadi di set saja ketika new harga yang diinputkan itu kurang dari 100 ini, maka akan muncul alert error di mana harga harus di atas Rp100. Ini ketika mengisi kategori kosong, maka akan langsung ke set kategorinya jadi makanan. Soalnya kan kategori ada 3, makanan, minuman, sama snack. Jadi kalau misalnya ngeset nge-inputkan kosong, akan langsung ke set ke makanan. Seperti itu. Kalau before update kurang lebih sama, cuman ini kondisinya adalah ketika mengupdate data. Kalau yang tadi menginsert, sebelum menginsert, ini sebelum mengupdate. Jadi isinya sama, seperti nama menu harus diisi, terus harga menu harus diisi, terus harga menu tidak boleh kurang dari Rp100. Itu trigger yang ada pada tabel menu. Trigger yang ada pada tabel pesanan. Ada 2 juga, yakni before insert dan before update.
Nah, before insert pada trigger before insert pada tabel pesanan, ini di sini ada yang pertama itu ada mengkondisikan jika menginputkan nama pelanggan yang namanya itu tidak jelas. Jadi yang diinputkan itu harus jelas, abjad saja seperti itu. Jadi ketika menginputkan nama pelanggan yang baru, bukan seperti yang ada pada abjad, maka akan muncul isi nama dengan benar. Jadi ini ketika mengisi nama pelanggan kosong, maka akan muncul alert. Ketika mengisi nama kosong, koma, ini kan koma, kosong, koma, itu isi nama dengan benar, alertnya. Kalau new-nya kosong, maka kamu alert juga. Dan ketika nama pelanggannya itu bukan huruf abjad, maka akan alert juga. Nah, ini trigger untuk ngeset tanggal, langsung set tanggal sekarang. Jadi semisal kalau memesan menu itu langsung tanggalnya itu langsung set pada saat hari itu juga. Ini di set 0 karena berelasi dengan pesanan detail. Untuk update kurang lebih sama. Tapi yang membedakan itu di total bayarnya, karena total bayar kolom total bayar itu sama dengan subtotal yang ada pada pesanan detail. Jadi prosesnya adalah menjumlahkan isi pada kolom subtotal yang ada pada tabel pesanan detail, lalu berelasi pada kolom total bayar yang ada pada tabel pesanan. Seperti itu. Ini update-nya. Makanya tadi pada saat sebelum mengikutkan data pada tabel pesanan, langsung ngeset pada kolom total bayar itu 0, karena pada saat update akan berelasi dengan pesanan detail. Seperti itu. Ini trigger yang ada pada tabel pesanan. Lanjut trigger yang ada pada tabel pesanan detail. Nah, ini ya, yang pertama itu ada before insert sama before update. Ini kurang lebih sama seperti tabel sebelumnya. Nah, yang membedakan itu setelah update, setelah delete, dan setelah insert. Kita bahas dulu yang setelah insert. Nah, setelah mengisi data pada tabel pesanan detail, maka ketika setelah mengisi, maka akan mengupdate pesanan. Yang diupdate adalah kolom total bayar. Total bayar ini isinya adalah yang ada pada subtotal, sesuai dengan apa yang saya bilang tadi. Ini ketika setelah menginsert data pada pesanan detail. Nah, setelah update sama. Cuman kondisinya adalah setelah update. Ini setelah yang sebelumnya insert, yang sekarang setelah update. Nah, ketika mendelete itu akan mengembalikan nilai total bayar yang sebelumnya. Jadi semisal setelah ditambah itu kan misalkan 10.000, ternyata nggak jadi pesen, jadi kan dikurangi, di delete, maka harga nilai total bayar akan dikembalikan ke nilai total bayar yang sebelumnya, yang sebelum di update ataupun di insert. Itu before insert dan selanjutnya sama seperti yang ada pada tabel sebelumnya. Nah, lanjut, tadi kan disuruh membuat prosedur rekap penghasilan. Nah, yang tampil ini kan sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, yang diminta pada saat demo pertama itu
disuruh membuat report penghasilan harian dan bulanan. Jadi saya buat harian di sini. Di sini saya buat prosedur report harian di mana parameternya ada 2, yaitu tahun dan bulan. Jadi kalau misalnya kita eksekusi, maka yang tampil adalah total penghasilan pada hari dan pada hari di bulan dan tahun yang diinputkan di parameter. Jadi yang tampil itu tanggal, terus sum dari total bayar, ataupun ini bisa total bayar atau subtotal, sama aja. Pesanan dan pesanan detail kan sama. Misalkan pemasukan dari pesanan, di mana year-nya kan tanggal, kita ambil year-nya saja. Karena parameternya kan tahun, jadi disesuaikan dengan parameter. Lalu month, tanggal. Karena yang diminta yang diminta pada parameter hanya bulannya saja. Lalu di grup berdasarkan hari di tanggal. Ketika kita eksekusi, semisal di bulan 6 dan tahun 2022. Nah, maka penghasilan pada tanggal ini, tanggal 1 bulan 6, 67.000, tanggal 2, 22.000, tanggal 3, 59.000. Kalau kita ingin mengecek, nah tanggal 6 itu kan ada 2 pesanan, 51.000 tambah 16.000, 67.000, berarti benar. Terus pada tanggal 2, kan ada 2 pesanan, 8.000 sama 14.000, 22.000. Nah, tanggal 3 itu ada 4 pesanan, 42, 4, 58, 59, 59.000, betul. Itu untuk prosedur yang harian. Nah, ketika bulanan itu sama seperti harian, cuman parameternya yang satu, ya ini tahun. Jadi tinggal cuman tahun saja, dan di grupnya by month, by bulan. Jadi ketika kita eksekusi tahun 2022, nah maka di bulan 4 dan bulan 6, kalau di bulan 4 totalnya itu 67.000, dan di bulan 6 itu 48.000. Ketika dicek, nah di sini kan hanya di bulan 4 sama bulan 6. Nah di bulan 4 ini ada 3, 10, 24, 5, 57, 67. 67 kalau di total manual dan hasilnya benar. Nah kalau yang bulan 6 ini di sum semua ini, hasilnya udah pasti benar. Seperti itu. Nah untuk jumlah record yang minimal 10 ini ada lebih dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, ada 11 juga. Nah ini udah pasti lebih dari 10. Fungsi ini saya buat untuk menampilkan total penghasilan semuanya dari tabel. Ketika eksekusi, ini menampilkan semua total pendapatan yang ada pada tabel pesanan. Itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.